Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat tani semua, jumpa lagi dengan saya Holil Petani Milenial. Lama ya tidak jumpa dengan saya lagi. Di video kali ini saya mau berbagi kepada sahabat tani cara penggunaan herbisida Aerosgol. Mohon maaf sebelumnya sobat tani jika saya lama sekali tidak upload video, namun kedepannya saya akan berusaha untuk terus mengupdate ya video-video terbaru saya. Di video kali ini saya mau langsung to the point saja ya mengenai herbisida Aerosgol ini, supaya ketika kita mengaplikasikannya ini bisa ampuh ya, dan kita tidak perlu lagi repot-repot untuk matun pada sawah kita. Sobat tani semua, herbisida Aerosgol ini kunci dari keberhasilannya itu ada dua. Yang pertama yaitu tanahnya ya sobat tani. Jadi tanah yang cocok menggunakan herbisida ini adalah tanah yang berlumpur. Yang kedua yaitu pengaturan air. Jadi kuncinya dua itu saja sobat tani untuk keberhasilan menggunakan herbisida Aerosgol ini. Dan ini adalah sawah kami seluas 2000 mAh atau 3 petak ya. Ini 1, 2, 3. Ini saya menghabiskan 3 bungkus Aerosgol. Untuk cara aplikasinya yaitu 1 hari setelah tanam sobat tani. Jika kondisi tanah sobat tani itu tanah yang keras, maka jangan menggunakan herbisida Aerosgol karena itu hanya akan membuang-buang uang saja. Maka gunakanlah herbisida yang lain ya. Kalau tanah kalian itu berlumpur ya, terutama tanah-tanah yang kedalamannya sedengkul ya, segini ya, segini, ini bisa menggunakan herbisida Aerosgol. Untuk cara aplikasinya biasanya saya kalau luasan 2000 mAh ini saya menghabiskan 3 tangki sobat tani. Jadi tiap tangki saya kasih 1 bungkus. Herbisida Aerosgol ini herbisida yang paling aman untuk padi karena tidak ada efek apapun ya. Kalian bisa menggunakan dosis yang berbeda dari saya. Misalnya kalau mau lebih efektif, kasih 1,5 bungkus. Ini aman-aman saja untuk padi kita dan hasilnya bisa lebih maksimal. Namun saya ingin mencoba di lahan saya ini hanya menggunakan dosis rendahnya, yaitu 1 tangki 1 bungkus sobat tani. Mohon maaf untuk penyapraiannya tidak kami videokan ya, karena kemarin saya sendiri waktu nyepray tidak ada yang memvideokan. Jadi untuk penyapraiannya usahakan nozzle-nya pakai nozzle yang kabut ya, yang tidak terlalu kasar. Kenapa? Karena kita butuh supaya herbisida ini bisa merata. Dan usahakan juga dalam penyapraiannya ini berjalan pelan banget ya, atau pelan sekali. Jangan terburu-buru biar lebih merata sobat tani. Kemudian untuk kunci keberhasilan kedua yaitu urusan pengairan. Jadi ketika mengaplikasikan herbisida Aerosgol ini, sobat tani itu airnya harus diasat ya. 1 hari setelah tanam air harus diasat. Kemudian baru apa namanya? Kemudian jangan lupa jalan-jalan air ini ditutup semua sobat tani. Ditulaan gitu ditutup. Kalau ada yang bocor ditutup ya sobat tani. Jangan sampai ada air keluar masuk. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua keberhasilannya, setelah 2 hari spray, ini air harus tersedia ya sobat tani. Harus tersedia terus. Artinya ini harus diairi terus-menerus selama 2 minggu. Semakin lama pengairannya, ini semakin bagus sobat tani. Untuk mencegah biji-biji rumput itu tumbuh. Dan juga bijinya itu supaya cepat membusuknya ya, kalau kita airi secara terus-menerus sobat tani. Itulah kuncinya. Jadi intinya ada di pengairan dan ada di tanah. Tapi sobat tani, jika misalnya tanah sobat tani itu kekurangan air ya, sulit untuk mendapatkan air, jangan menggunakan herbisida Aerosgol ini. Soalnya ini lebih ke pembeku biji ya. Walaupun di tulisannya itu purna dan pratumbuh, sebenarnya ini herbisidanya hanya untuk pembeku biji. Kalau untuk purna tumbuh atau rumput yang sudah tumbuh ini tidak efektif. Sobat tani bisa melakukan penyapraian jika lahan sobat tani itu mudah kering menggunakan herbisida yang lebih fokus terhadap purna tumbuh. Misalnya sobat tani bisa menggunakan Metsulindo untuk daun lebarnya, yang di mix menggunakan Ultron ya untuk daun sempitnya. Itu saran saya ya. Dan dispraykan saat padi berusia di atas 10 HST atau ketika gulmanya itu sudah tumbuh sobat tani.
itu jauh lebih efektif. Atau ada saran lain dari saya, ketika tanah Sobat Tani itu mudah kering ya, ini Sobat Tani bisa menggunakan herbisida Prol yang biasa digunakan oleh petani bawang Sobat Tani. Coba deh pakai itu ya. Ini hanya cocok, herbisida Aeros Gold ini hanya cocok untuk kondisi lahan yang seperti ini Sobat Tani ya. Nah, bisa dipahami ya Sobat Tani. Jadi untuk tanah yang jemek ya, yang berlumpur, intinya seperti itu. Jadi saya tidak akan menjelaskan kandungan herbisida Aeros Gold secara merinci ya. Yang penting intinya seperti itu saja Sobat Tani, supaya kita tidak semakin bingung ya. Jadi memang lahan saya yang sana itu, yang 2000 meter persegi itu kami tanam duluan Sobat Tani. Dan yang di sini itu belum kami tanami dikarenakan kemarin bibit persemaian kami tidak tumbuh karena saya menggunakan bibit lama ya. Hasil panenan 2 tahun yang lalu kami semai ternyata tidak tumbuh. Sehingga di sini untuk menanamnya kami terlambat ya di lahan kami yang ini yang di tengah. Ini dia persemaiannya Sobat Tani. Ini saya semai baru lagi. Jadi intinya untuk persemaian ya, kemarin ada yang nanya bagaimana persemaian yang bagus. Intinya Sobat Tani, intinya jika kalian menggunakan bibit turunan atau hasil panen kalian yang sudah beberapa tahun yang lalu mau dipakai bibit, ini usahakan dites dulu ya untuk berkecambahnya. Kalau yang lebih bagus itu bibit yang baru dipanen langsung disemai itu bagus Sobat Tani. Habis panen langsung disemai itu hasilnya bagus seperti ini ya. Kemudian yang di lahan sana yang sudah kami tanami itu Cibatu 08 Sobat Tani. Sedangkan yang ini adalah turunan padi Inpari 32 yang kemarin saya tanam itu. Jadi pada lahan ini kami menanam padi tidak sama Sobat Tani. Dalam proses persemaian tidak ada trik khusus. Intinya ya kalian rendam 1 malam kemudian diperam 2 malam. Gitu aja sih. Tapi kalau bibit turunan usahakan tambahkan ZPT ya. Bisa menggunakan ZPT Give Grow ataupun ZPT Atonik ya. Kalau saya kemarin pakai Atonik. Itu pertumbuhannya cukup memuaskan sekali Sobat Tani. Mungkin segitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya ya. Insya Allah kami akan terus update. Semoga petani semua dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan. Dan terus dukung channel kami supaya kami selalu bersemangat dalam mengupdate video-video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.